Selamat pagi jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, baik semua, sehat. Puji Tuhan, kita semua oleh kasih karunia Tuhan dapat berkumpul bersama di tempat ini, memuji nama Tuhan bersama di dalam satu tubuh Tuhan kita Yesus Kristus GBI Pontianak. Dan kita juga akan belajar firman-Nya. Dan tadi kita sudah memuji Tuhan dan saat ini saya ajak kita belajar firman-Nya. Mari kita buka dalam Efesus pasal 6. Masih kelanjutan dari khotbah kemarin kalau masih ingat. Efesus pasal 6 kita akan baca dari ayat ke-10 hingga ayat yang ke-18. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 hingga ayat ke-18. Jika sudah menemukannya, kita baca silih berganti. Ayat ke-10, jemaat dan simpatisan ayat ke-11, demikian silih berganti hingga ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Hatimu terkasuskan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sangat mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang amat besar. Kami dapat berkumpul bersama di dalam tubuh Tuhan kami Yesus Kristus GBI Pontianak pada pagi hari ini untuk memuji nama-Mu dan untuk mempelajari firman-Mu. Bapa, saat ini kami telah membaca sebagian firman-Mu yang Kau pelihara. Kiranya Kau anugerahkan hikmat yang berasal daripada Engkau, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, agar kami dapat semakin dewasa di dalam iman kami ketika kami mempelajarinya. Terima kasih Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, sekiranya dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Kalau masih ingat minggu kemarin, baru minggu kemarin, kita belajar dari perikop yang sama. Kita belajar mengenai menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Minggu kemarin, bagi yang belum hadir, kita bahas mengenai judul ini, begitu. Karena judul ini sangat penting. Apalagi Tuhan ketika menyelamatkan kita semua, tentu Dia menyelamatkan kita untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya tentu adalah untuk mengerjakan segala kehendak-Nya di bumi ini. Kemarin kita sudah bahas bahwa mengerjakan kehendak Tuhan tuh bukan sekedar saya bersihkan toilet di bawah, di lantai 1, di lantai 2 seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita sudah pelajari kemarin bahwa ini baik, tapi ini bukan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan bukan sekedar yuk cuci toilet begitu. Tidak, itu bukan pekerjaan Tuhan. Kita sudah lihat pekerjaan Tuhan kemarin di dalam Matius pasal 28, yaitu pergi memberitakan Injil dan mendidik orang-orang yang sudah menerima Injil tersebut melakukan segala sesuatu yang Tuhan beri. Ini pekerjaan Tuhan. Kan begitu. Kalau kita sudah lihat
bahwa menyelesaikan pekerjaan ini bukan perkara mudah. Manusia tidak bisa bersandar kepada kedagingannya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kita sudah melihat betapa beratnya pekerjaan tersebut. Ada tuntutan yang sangat besar bagi setiap orang yang mengerjakan pekerjaan ini. Maka dari sebab itu kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana cara supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik. Kemarin yang pertama apa? Kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik jika kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dan hari ini yang kedua, poin kedua kita, bagaimana cara supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik. Hal yang kedua kita lihat di ayat ke-11 dan ke-12. Saya baca. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Hal yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik? Hal yang kedua adalah kita memiliki kesadaran bahwa hari ini adalah hari peperangan. Tanpa memiliki kesadaran ini ya, tidak ada orang yang mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nggak ada. Tanpa ada kesadaran bahwa saya sedang berada dalam peperangan, tidak ada orang yang bersemangat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak ada urgensi. Tidak ada keperluan kita untuk terburu-buru mengerjakan pekerjaan Tuhan karena damai. Kan begitu. Tetapi ketika kesadaran ini melekat di dalam diri kita, kita harus selalu mencari kesempatan di mana kita bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, di mana kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bagaimana cara saya bisa kerjakan perihal tersebut dengan sangat baik? Bagaimana saya bisa dengan begitu bersemangat ketemu jiwa kerjakan pekerjaan Tuhan? Kenapa? Karena tertanam di benak kita bahwa saat ini bukanlah saat damai, ini adalah saat peperangan. Tentu Paulus mengklarifikasi peperangannya bukan peperangan jasmani, bukan peperangan melawan darah dan daging, bukan angkat senjata tembak-tembak. Kita udah merdeka, bukan. Tapi ini peperangan rohani. Nah ini yang harus disadari. Banyak orang Kristen nggak paham dan tidak menyadari ini dengan sangat baik. Bisa jadi karena mereka sendiri belum diselamatkan, sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dalam peperangan. Begitu. Mungkin mereka berada di dalam gereja, tetapi mereka tidak pernah diajarkan bahwa saat ini adalah saat peperangan. Saudara, peperangan ini sebenarnya merupakan peperangan yang sudah ada sejak dahulu kala. Sudah sejak lama peperangan ini muncul, terawetkan dengan sangat baik hingga sampai masa gereja. Kapan peperangan ini pertama kali muncul? Kapan? Di Taman Eden. Tuhan kasih tahu. Kejadian 3:15. Kata Tuhan apa? Bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si jahat. Dan keturunan dari si jahat, si ular ini akan meremukkan tumitnya. Dari sejak Taman Eden, Tuhan sudah memberitahukan bahwa ada permusuhan yang abadi antara si jahat dengan keturunan perempuan. Akan ada peperangan yang abadi antara si jahat dengan keturunan si wanita. Ini bukan peperangan yang baru dimulai sekarang ternyata. Sejak Taman Eden sudah dimulai. Tuhan kasih tahu. Dan iblis sejak Taman Eden demikian aktifnya untuk menyerang umat manusia dalam peperangan tersebut. Banyak manusia tunggang, banyak. Iblis melancarkan serangannya di Taman Eden kepada Adam dan Hawa, mengajarkan sebuah konsep bahwa mereka tidak akan mati, bahwa mereka akan menjadi Allah. Sebuah konsep yang dianut oleh banyak manusia bahkan hingga era modern ini, bahwa mereka dalam suatu waktu dalam hidupnya bisa saja kembali ke dalam alam kealahan. Begitu. Alam kealahan. Ini sudah diajarkan. Serangan dari iblis sejak peperangan dimulai. Begitu. Nah, tidak cukup sampai itu, iblis berusaha dengan amat giat
10 generasi pertama dari sejak Taman Eden sampai generasi ke-10 Nuh, begitu. Kita bisa lihat manusia bertambah banyak, tapi tidak banyak yang percaya Tuhan. Tidak banyak. Di 10 generasi pertama yang masih sangat dekat dengan penciptaan, begitu. Tapi banyak yang tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena iblis dengan gencar melancarkan serangan demi serangan, tanpa henti, tanpa ampun, begitu. Berusaha untuk menyesatkan manusia amat sangat. Kenapa? Karena iblis sadar betul bahwa Tuhan sudah umumkan peperangan ini, begitu. Tuhan sudah umumkan bahkan sejak Taman Eden. Oh, mereka saja sangat giat, begitu. Alangkah mengkhawatirkannya manusia yang berpikir bahwa ini dalam keadaan damai, begitu. Iblis saja sangat bersemangat, karena tahu ini perang, begitu. Sampai di Kejadian pasal 6, serangan hebat dari si iblis. Apa? Karena si iblis sudah dengar dari Tuhan bahwa ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepalanya ini. Maka serangan iblis terbesar di Kejadian 6 apa? Menciptakan ras baru, menciptakan makhluk baru. Yang pertama kali muncul di Kejadian 6, yaitu ras raksasa. Begitu. Dengan cara apa? Para iblis, bawahan dari si jahat, datang mengawini wanita, memperanakan ras baru, dengan berpikir bahwa ketika seluruh dunia dipenuhi oleh ras baru ini, ras raksasa ini bukan ras manusia, ini ras baru, ras raksasa, maka perjanjian putus. Kenapa? Karena janji Tuhan adalah si keturunan perempuan akan muncul dari ras manusia. Tapi kalau seluruh bumi sudah tidak ada ras manusia, hanya tinggal satu ras saja, ras raksasa, berarti perjanjian apa? Putus. Oh, ini serangan yang hebat. Makanya Tuhan mengambil sikap apa? Mendatangkan air bah, memusnahkan ras raksasa, memusnahkan manusia yang tidak percaya Tuhan waktu itu, dan hanya tersisa 8 orang. Oh, sangat hebat peperangannya, sangat hebat. Sampai Tuhan yang bersikap memusnahkan manusia. Begitu, saking hebatnya peperangannya. Semua mesti tahu siapa yang dia lawan itu. Yang kita lawan itu bukanlah orang yang baru lahir kemarin sore, bukanlah orang yang seumuran dengan kita. Setua-tuanya kita di tempat ini, dia sudah berumur kurang lebih 6.000-an tahun. Ini lawan kita, yang disebut sebagai bapak dari para pendusta, yang sudah memiliki hikmat yang melebihi kita. Dari pengalaman, dari berbagai macam eksperimen mungkin dia buat untuk menyerang manusia, sudah banyak senjata yang dia buat, variannya begitu banyak. Itu musuh kita, sang setan, Lucifer, malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Oh, kalau begitu manusia zaman sekarang nggak boleh santai-santai, nggak boleh. Iblis terus mencari waktu yang tepat untuk menyerang kita selalu. Tanpa ada pemahaman ini dengan sangat baik, pekerjaan Tuhan musnah seketika, musnah seketika. Makanya iblis amat gencar nyerang gereja. Begitu. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa Tuhan pada zaman ini hanya, karena saya sudah katakan minggu lalu, hanya memakai gereja untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maka Anda bisa bayangkan kalau Tuhan hanya memakai gereja saja, tidak memakai institusi apapun, hanya gereja, kira-kira serangan iblis ditujukan kemana semua? Gereja. Ditujukan ke gereja. Tentu gereja yang benar. Gereja yang salah adalah gereja yang dipakai iblis untuk menyerang gereja yang benar. Begitu. Iblis pakai cara mulai serangan eksternal, lewat penganiayaan, begitu. Entah lewat tangan pemerintah. Enggak usah jauh-jauh, kita baca Kisah Rasul, lewat tangan Saulus, orang terpelajar yang dididik oleh Gamaliel. Saulus ini kan lebih garam daripada gurunya. Garam sekali dia. Gurunya di Kisah Rasul 5, Kisah Rasul kalau bukan 5, 4 begitu. Dia ngomong begini, orang Yahudi, dia nasihati orang-orang Yahudi waktu itu yang hadir di pengadilan, mau ngadili Rasul.
Kita nggak, inti sarinya gini, nggak usah capek-capek lah hajar mereka. Kalau mereka tidak datang dari Tuhan, akan musnah dengan sendirinya. Tapi kalau mereka datang dari Tuhan, hati-hati, kamu ngelawan Tuhan, kata Gamaliel. Gamaliel ini agak lembek, nggak tahu, mungkin kemakan usia kan. Kalau Paulus beda, mungkin Paulus berpikir dalam hati, kenapa guru saya lembek benar kata. Saya pergi, minta surat, tangkapi, penjarakan, bahkan membunuh, karena dia lebih galak. Begitu. Dia pakai serangan dari luar oleh iblis. Saulus bertobat, jemaat bisa beristirahat sejenak, kata Kisah Rasul 9. Sejenak saja, karena penganiayaan berlanjut di Kisah Rasul 12 di tangan Herodes. Begitu. Rasul pertama mati. Rasul yang benar ya, begitu, mati di Kisah Rasul 12, Yakobus. Serangan eksternal demikian gencarnya, bahkan mulai dari abad pertama sampai ribuan tahun, bahkan sampai sekarang pun masih ada gereja-gereja benar yang terserang oleh serangan eksternal ini. Bagaimana iblis melakukan penganiayaan? Ketika penganiayaan tiba, maka orang Kristen sebagian mungkin goyang, nggak mau lagi ke Tuhan, nggak mau lagi datang ke gereja. Begitu. Ada penganiayaan, ada kelaparan. Bahaya kalau ikut Tuhan terus, nanti kerja-kerja nggak digaji karena bos saya tidak percaya Tuhan. Dia tahu saya orang Kristen, dia nahan gaji saya. Itu kasus di Yakobus pasal 5. Dengan demikian, banyak orang Kristen yang tadinya mungkin ikut Tuhan, akhirnya gocap karena serangan eksternal ini. Rasul-rasul kuatkan dengan surat. Tapi nggak hanya serangan eksternal. Serangan eksternal itu dahsyat, tapi lebih dahsyat lagi serangan internal. Itu yang dahsyat sekali. Dengan cara apa? Iblis membangkitkan guru-guru palsu di tengah-tengah mereka. Yesus kasih peringatan dalam Matius pasal 7. Hati-hati, ada serigala berbulu domba di antara kamu. Begitu. Dari buahnya kamu akan lihat apakah dia benar berasal dari kamu atau tidak. Rasul Yohanes sudah peringatkan juga bahwa hati-hati, ada orang yang sebenarnya bukan berasal dari dalam kita, tetapi hanya pura-pura saja, dan mereka akan memimpin kepada kesesatan. Paulus pun sudah peringatkan. Dia kasih tahu penetua-penetua di kota Efesus, kumpul ke Miletus, yuk saya mau kasih pesan terakhir, salam perpisahan. Dia kasih tahu dalam Kisah Rasul 20 bahwa akan ada serigala yang muncul di tengah-tengah kamu, berusaha menyeret beberapa dari kamu untuk mengikuti kesesatan. Dan ini adalah serangan internal yang paling dahsyat. Eksternal mungkin masih ada yang bisa tahan, ya kan? Eksternal mungkin masih ada yang tetap datang ke gereja, tapi internal ini menuntut orang percaya yang datang ke gereja tersebut itu memiliki kedewasaan iman yang amat sangat, supaya dapat menguji pengajaran dari serigala berbulu domba ini. Mengujinya dengan sangat baik dan memberitahukan, menegur, bahkan menandai mereka yang palsu ini dan diusir dari jemaat. Tapi sayangnya kan banyak gereja zaman sekarang tidak terdidik di dalam dasar-dasar pengajaran yang benar, sehingga serangan internal ini sangat dahsyat. Banyak gereja, kita nggak tahu lah sekarang gereja persisnya berapa jumlahnya. Yang pasti sangat banyak. Tapi berapa banyak gereja yang benar? Ini begitu, sangat sedikit. Bahkan jemaat Efesus yang dikumpulkan oleh Paulus penetuanya itu di kota Miletus untuk dikasih tahu hati-hati, nanti ada serigala datang. Apa yang terjadi? Berpuluh-puluh tahun kemudian, jemaat Efesus termasuk salah satu dari 5 jemaat yang diancam akan kehilangan kaki diannya, yang diancam akan dicabut gelarnya sebagai tiang penopang dasar dan salah satu dari 5 jemaat tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Ini penetua jemaat yang dikasih tahu Paulus loh, dikumpulkan, dikasih tahu hati-hati, berpuluh-puluh tahun kemudian mereka yang jatuh. Bayangkan, jemaat yang sangat prominen waktu itu, sangat luar biasa dipakai Tuhan waktu itu untuk menjangkau orang-orang yang ada di Asia.
tumbang gara-gara serangan internet. Ini jemaat yang sangat luar biasa. Paulus melayani 3 tahun di sana. Kenapa? Karena pintu Injil dibuka sangat lebar di sana. Itu kota yang luar biasa. Orang mau kemana pun lewat dia. Begitu. 7 jemaat di Asia besar kemungkinan didirikan gara-gara berdirinya jemaat Efesus ini. Bahkan dalam Kisah Rasul 19:40 dikatakan seluruh Asia mendengarkan Injil gara-gara jemaat Efesus. Tapi tumbang berpuluh-puluh tahun kemudian. Oh, apa kabar dengan gereja pada zaman ini? Begitu. Berarti gereja zaman sekarang mesti lebih berhati-hati lagi. Karena guru palsu zaman dulu dengan zaman sekarang 10 kali lebih banyak yang zaman sekarang. Berarti seberapa mesti kita berawas-awas dibandingkan jemaat Efesus waktu itu? Kita mesti 2 kali lebih berawas-awas dari mereka, 3 kali bahkan 5 kali lebih berawas-awas. Karena saking banyaknya guru palsu. Makanya dalam Kisah Rasul 28-30 Paulus kasih nasihat. Kita coba lihat nasihat. Bagus nasihat. Saya bacakan. Kisah Rasul 28-30. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Apa nasihat Paulus untuk menghadapi serigala ini? Jemaat harus amat sadar. Perhatikan, jemaat harus amat sadar dalam menugaskan, dalam memilih siapa yang akan mengajar mereka. Harus amat sangat sadar. Ada banyak gereja di luar sana tumbang. Kenapa? Karena jemaat amat tidak berhati-hati. Karena memilih siapa yang ngajar mereka itu tugas jemaat, bukan tugas diaken, sinode, bukan. Tugas jemaat yang memilih. Harus amat sadar. Anda bisa bayangkan di luar sana ada banyak orang-orang yang bertitel sekolah teologi dan apa lain sebagainya, memiliki jemaat, bahkan jemaat yang besar. Saya nggak tahu Anda ambil warta nggak hari ini. Anda baca tidak? Begitu. Anda bisa lihat dalam salah satu warta yang kita cetak hari ini, ada banyak petinggi-petinggi dari mega church, gereja yang beranggotakan lebih dari 2.000 orang. Petingginya semuanya tumbang. Ada yang karena zina lah, ada yang karena uang lah. Kalau begitu, kira-kira dia ngajar jemaat model kayak apa? Kan begitu. Apa yang diajarkan sama jemaat? Begitu. Dia saja tumbang. Kalau begitu, apa yang diajarkan ke jemaat, saya sangat bisa pastikan, bisa jadi jemaatnya juga tidak dewasa dalam iman. Bagaimana bisa menghadapi guru-guru palsu? Bagaimana bisa menghadapi serigala-serigala berbulu domba ini? Bagaimana bisa menghadapi musuh yang katanya sangat cerdik? Bagaimana? Petingginya saja tumbang. Begitu. Apa yang petingginya ajarkan kepada jemaat? Kan begitu. Zaman sekarang mungkin bisa saja kita bisa melihat banyak sekali gereja-gereja besar yang beranggotakan mungkin lebih dari 2.000 orang. Tapi kenapa mereka semua banyak yang tidak lahir baru? Di gerejanya saja tidak diajarkan pertobatan itu apa, percaya itu apa, tidak diajarkan. Di gerejanya saya tidak diajarkan mengenai asas-asas doktrin yang benar, asas-asas pengajaran yang benar. Jemaatnya saja masih bingung. Kenapa baptisan itu bisa ada berapa macam ya? Ada percik, tuang, kok bisa ada 3 nih? Kenapa nggak mesti satu model saja? Jemaatnya masih bingung persoalan macam begini. Jemaatnya masih bingung ketika tiba-tiba ada orang berkata, kamu orang Kristen? Iya. Kok minum kopi? Ya kan? Kok makan babi? Ya kan? Kok tidak memelihara hari Sabat? Masih bingung, nggak bisa jawab. Bagaimana dia bisa menghadapi guru palsu? Itu baru ketemu jemaat guru palsu, belum ketemu dengan peniliknya, belum ketemu gembalanya itu. Kan begitu.
Ketika datang guru palsu datang, Tuhan tuh sebenarnya tidak janji datang kedua kali. Tuhan tuh sudah datang tahun 70. Bingung jemaatnya. Ini pengajaran baru apa ya? Kan begitu. Nggak tahu kalau itu pengajaran preteris. Nggak tahu. Kalau begitu bagaimana bisa menghadapi mereka? Kan begitu. Dengan demikian maka jemaat harus berhati-hati memilih siapa yang mengajar dan menerima ajaran tersebut dengan sangat baik, bahkan mempelajari setiap pengajaran dari Alkitab di rumahnya masing-masing supaya apa? Bisa menghadapi si jahat ini. Barulah bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jalan mengerjakan pekerjaan Tuhan ketika orang bilang, kok kamu mengerjakannya begini? Ada guru palsu nanya, karena begini. Baru bisa. Kalau enggak bagaimana? Kan begitu. Jadi ini baru bisa dikerjakan dengan sangat baik jikalau setiap orang sadar bahwa hari ini peperangan. Ini bukan masa damai, saudara. Setiap orang mesti amat giat mempersiapkan persenjataan. Begitu. Ini peperangan yang luar biasa. Itu hal yang kedua. Bagaimana mengenai menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik. Harus sadar bahwa ini hari peperangan. Ketiga, bukan yang terakhir, karena yang terakhir mungkin di minggu yang akan datang. Ketiga, apalagi yang saya harus lakukan supaya saya bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sangat baik. Bukan hanya sadar bahwa ini hari peperangan, tapi yang ketiga adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Hanya yang harus dilakukan. Coba kita lihat Efesus pasal 6 ayat 11 dan ayat 13. Saya bacakan. Efesus 6 ayat 11 dan 13. Dikatakan begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hal yang ketiga, kita mengambil seluruh perlengkapan senjata. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa ini tidak bisa kita menangkan, kita tak bisa kerjakan jika bersandar sama kita. Tak bisa kita menangkan dengan hanya bersandar pada sumber daya yang kita miliki. Musuh kita saja bukan musuh kaleng-kaleng. Begitu. Lawan apa kita sebut? Antek-anteknya dari Satan saja kita nggak mampu. Jika kita hanya bersandar kepada sumber daya kita, dibutuhkan sumber daya dari Tuhan untuk mengerjakan. Dan Tuhan dengan kasih karunia sediakan sumber daya tersebut yang dia sebut sebagai perlengkapan senjata Allah untuk dibawa. Istilah perlengkapan senjata Allah mengindikasikan bahwa perlengkapan ini hanya dapat dikenakan oleh umat Tuhan saja. Begitu. Setiap orang yang belum diselamatkan, setiap orang yang belum bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus tidak mungkin dan tidak akan mampu mengenakan satu perlengkapan. Tak akan mampu. Tidak akan mampu memadamkan panah api si jahat. Tidak akan mampu. Kenapa? Karena tidak bisa mengenakan perlengkapan senjata tersebut. Istilah ini mengindikasikan bahwa seseorang ketika ingin mengenakan perlengkapan tersebut, terlebih dahulu dia harus punya hubungan dengan Tuhan kita. Lewat apa? Bertobat dan percaya. Lewat tobat dan percaya. Tanpa ini tidak ada orang yang bisa. Dan ketika dia sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, dia sudah berbalik, dia sudah mengubah pikirannya dan mengenai Tuhan dan mengenai dosa. Dia sudah tahu sesembahan sebelumnya adalah berhala dan dia berbalik kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus, maka pada waktu itu dia bisa, bukan langsung pakai ya, tapi dia bisa memakai perlengkapan senjata. Baru bisa, bukan langsung pakai. Begitu. Karena Paulus katakan kenakan perlengkapan senjata Allah, berarti ini butuh sedikit tanggung jawab dari kita. Walaupun perlengkapannya adalah kasih karunia dari Tuhan, Tuhan yang sediakan. Tapi kalau kita tak mau kenakan ya nggak bisa. Begitu. Jadi apa itu perlengkapan senjata Allah? Itu kita akan bahas minggu depan. Perlengkapannya banyak itu. Mulai dari kepala, ikat pinggang sampai senjatanya itu harus kita pakai. Kita akan bahas di minggu-minggu akan datang.
Tetapi bagaimana cara supaya kita bisa dapat barang ini? Kan begitu. Bagaimana caranya? Apakah barang ini bisa kita cari di luar sana, kita beli? Nggak bisa lah begitu. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Caranya adalah dengan mempelajari firman. Caranya dengan apa? Mempelajari firman. Coba kita lihat 2 Timotius 3:17. Apa di situ dikatakan? 2 Timotius 3:17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita umat kepunyaan Allah jika sudah tobat dan percaya. Kita adalah milik kepunyaan Allah dan kita akan diperlengkapi dengan segala perlengkapan senjata untuk menghadapi berbagai macam permasalahan hidup yang datang menerpa kita, untuk menghadapi sijat, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Di ayat 16 di situ dikasih tahu. Di ayat 16 dari 2 Timotius 3:17, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan firman tersebut memperlengkapi kita. Jadi kalau gitu saya mau peroleh perlengkapan senjata Allah supaya saya diperlengkapi untuk menghadapi hari yang jahat itu, untuk menghadapi iblis, untuk menghadapi guru palsu, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Berarti harus ngapain? Mempelajari firman Tuhan yang Tuhan ilhamkan tanpa salah tersebut. Karena itu cukup untuk memperlengkapi kita. Nggak ada cara lain, saudara. Tidak. Baik. Jadi kita harus mempelajari firman Tuhan supaya katanya apa? Bisa tegap berdiri ketika menghadapi sijil. Tegap berdiri itu adalah sebuah gambaran untuk menggambarkan kesiapan. Yehezkiel, kalau kita baca kitab Yehezkiel, dia sebelum dengar firman Tuhan disuruh sama Tuhan tuh berdiri. Karena kan selagi sembah sujud, berdiri. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, berarti dia siap. Begitu, harus siap. Dan berdiri tegak mengindikasikan bahwa kita dengan rela hati menerima segala kehendak Allah tanpa mau ditumbangkan. Karena mau berdiri tegak. Begitu. Dan ini baru bisa kita lakukan jika kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Baru kita bisa berdiri tegak. Kalau tidak, ya udah tumbang. Begitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah mempelajari firman Tuhan dengan sangat baik. Ada banyak gereja zaman sekarang amat salah berusaha membedakan pengajaran yang satu dengan pengajaran yang lain dengan sebuah kesimpulan logis bahwa ada sebagian pengajaran yang tidak dapat memperlengkapi jemaat. Karena dibagi itu, ada pengajaran yang sangat penting, ada pengajaran yang kurang penting. Ini biasanya sebuah pemahaman dari kelompok ekumene. Makanya kita nggak setuju ekumene. Ekumene berkata bahwa ya kita bergandengan tangan. Di dalam pengajaran yang sangat penting nggak boleh beda. Pengajaran seperti apa? Allah Tritunggal, nggak boleh beda. Tapi dalam pengajaran-pengajaran yang dianggap kurang penting boleh beda. Yang kurang penting mereka pula yang daftarkan itu. Yang kurang penting baptisan, kurang penting kedatangan kedua, kurang penting apa? Jadi mereka yang daftarkan. Kalau begitu, berarti kan kesimpulan logisnya adalah pengajaran yang penting saja yang dapat memperlengkapi kita supaya kita bisa menghadapi si jahat, supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Yang kurang penting nggak apa-apa, beda-beda. Yang beda kan pasti ada yang salah dan benar. Nggak apa-apa, karena itu tidak begitu mempengaruhi kita dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ini kebodohan, ini ketololan. Apa yang Paulus katakan ketika dia berhadapan dengan penetua dari jemaat Efesus? Dia katakan bahwa dia tidak pernah lalai, nggak pernah lalai memberitakan segala maksud Allah kepada kamu. Nggak pernah lalai. Dalam surat Korintus dikatakan bahwa Timotius akan kasih tahu mereka mengenai apa yang Paulus ajarkan, mengenai cara hidup Paulus yang dia ajarkan kepada setiap jemaat. Kalau begitu, berarti apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat Timotius diajarkan juga kepada jemaat Efesus. Karena Paulus beri kesaksian bahwa itu dia ajarkan kepada semua jemaat. Apa yang diajarkan kepada jemaat Efesus
diajarkan kepada jemaat Tiatira. Apa yang diajarkan kepada jemaat Tiatira juga diajarkan kepada jemaat Laodikia misalnya. Diajarkan. Tidak ada satu jemaat pun yang Efesus punya pengajaran ini loh. Kemudian Filipi bilang, kami nggak pernah diajarkan itu tuh. Bingung mereka. Nggak pernah kami. Kamu anak spesial. Nanti di jemaat Laodikia apalagi, kami nggak pernah diajarkan, kami diajarkan di Filipi loh, nggak. Paulus katakan, dia bersaksi, dia ajarkan itu semua sama kepada jemaat. Semua misteri Allah yang dia tuliskan di jemaat Efesus diajarkan juga ke semua jemaat yang ia datangi. Begitu. Kenapa? Karena Paulus tahu betul. Nggak ada. Ini pengajaran penting. Ini kurang penting nih. Yang kurang penting nggak apa-apa, beda-beda. Nggak bisa memperlengkapi kok. Nggak bisa membuat kita dapat menghadapi si jahat kok. Nggak akan bisa bantu kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan kok. Enggak. Paulus dengan kesadaran penuh sangat tahu dan sangat memahami betapa pentingnya seluruh pengajaran tersebut untuk diajarkan supaya mereka bisa menyelesaikan pekerjaan. Seluruh itu mencakup apa yang orang ekumene bilang kurang penting. Baptisan yang mungkin nggak kurang penting, itu penting untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan Tuhan dikatakan Allah, baptislah mereka. Kalau ini tidak penting, nanti mabuk mereka. Tuhan suruh saya baptis, tapi baptisnya gimana caranya? Tuangkan, percikkan, selamkan, atau lemparkan dia aja ke laut, begitu kan? Pusing kepala. Selamkannya berapa kali ini? Ada gereja yang selamkannya 3 kali. Dalam nama Bapa misalnya, Putra, Roh Kudus, bangun kedinginan dia. Atau selamkan sekali saja cukup, begitu misal. Perjamuan kurang penting. Paulus katakan penting. Bagaimana pelaksanaannya? Apa yang harus dilakukan? Itu untuk apa? Itu untuk memperlengkapi aja. Cuma apa yang dianggap kurang penting oleh ekumene, Paulus anggap penting. Diajarkan kepada seluruh jemaat tanpa terkecuali. Begitu. Akhir zaman yang sebagian orang anggap kurang penting, terserahlah Yesus mau datang kapan. Begitu. Kamu beriman Yesus datang kapan saja. Kamu beriman Yesus datang nanti setelah tribulasi. Enggak apa-apa. Yang mana salah tetap Yesus datang kok. Ya kan? Betul tak? Sekarang kita mau debat sama orang. Kamu tidak percaya Yesus datang sebelum tribulasi. Tribulasi itu kalau digambar kita ini. Dari kolom 29 ini sampai ini kedatangan dengan malaikat. Ini disebut masa penganiayaan orang Yahudi. Tribulasi. Kamu percaya sebelum, kamu percaya sesudah, terserah. Ujung-ujungnya Tuhan datang kok. Ya kan? Terserah Tuhan datang. Ada orang mungkin berpikir seperti itu, tapi ini pemikiran yang salah. Paulus tidak setuju akan hal ini. Paulus menganggap bahwa pengajaran tersebut penting untuk memperlengkapi orang percaya menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dengan tahu kapan Tuhan datang, bahwa Tuhan datang sebelum masa tribulasi, bahwa Tuhan bisa datang kapan saja, itu mendorong orang percaya untuk mengerjakan hidup kesalehan dia. Ini diargumentasikan oleh rasul-rasul. Mengerjakan hidup kesalehan dia, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sangat rajin. Kenapa? Karena Tuhan bisa saja datang hari. Paulus anggap penting. Oleh ekumene dianggap kurang penting. Misal, begitu. Dan masih banyak lagi. Sekarang mau ikut siapa? Ikut apa yang Alkitab katakan, bahwa seluruh pengajaran firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperlengkapi kita, dan itu adalah perlengkapan senjata kita, atau ikuti omongan mereka yang berusaha bedakan. Perisai itu penting, pedang itu kurang penting. Helm itu penting, baju zirah itu kurang penting. Apakah begitu? Tinggal pilih. Tapi Tuhan dengan tegas berkata bahwa seluruh perlengkapan senjata itu bisa kita ambil ketika kita mempelajari firman. Jadi orang Kristen itu adalah, ketika Anda jadi orang Kristen, Anda adalah seorang pembelajar. Suka tak suka baca buku, Anda adalah pembelajar. Itu wajib. Ketika Anda jadi orang Kristen, Anda jadi kutu buku. Itu wajib. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa memperlengkapi diri kita dengan amat sangat jelas. Banyak tokoh-tokoh hebat itu pembelajar yang sangat giat. Charles Spurgeon ngomong begini, jual bajumu itu, beli buku, jual
Memang nggak ada baju. Satu lemari baju. Kata cek, jual tuh baju, beli buku. Kenapa? Karena buku sangat penting untuk memperlengkapi mereka. Lewat buku tulisan-tulisan dari pendahulu, dari orang-orang yang belajar lebih giat daripada kita, apa yang mereka imani itu patut diperhatikan. Apa yang dikatakan Tuhan lewat Yesaya? Tanyakan, Yeremia, tanyakan kepada pendahulu kamu, mana jalan yang baik? Tempuhlah itu. Kalau zaman sekarang, tanya kepada banyak raksasa-raksasa iman yang mungkin nulis buku, mungkin nulis komentar, tanya sama mereka, mana jalan yang baik? Tempuhlah itu. Satu orang, saya lupa namanya siapa. Cuma mungkin secara doktrin dia agak kurang gimana begitu. Tapi dia pernah ngomong gini kepada seorang pelayan Tuhan muda, masih muda. Dia ngomong gini, kalau tidak ada perpustakaan pribadi, kamu tak punya, celakalah. Nah, setiap orang Kristen tuh ketika sadar bahwa dari mana mereka dapat perlengkapan senjata tersebut, mesti rajin beli buku, baca, pelajari, baca Alkitab, pelajari Alkitab dengan amat sangat. Kalau bisa punya perpustakaan pribadi, untuk apa? Mendewasakan iman, memperlengkapi diri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kalau tidak, Tuhan tidak pernah mau pekerjaannya tersebut diselesaikan dan dibantu oleh bayi rohani. Karena bayi tak bisa bantu. Begitu. Bayi justru butuh apa? Digendong. Begitu, disokong. Anda mesti dewasa. Jika Anda mengasihi Tuhan amat sangat, jika Anda mengasihi Tuhan amat sangat, segera dewasakan iman. Selesaikan pekerjaan Tuhan selama di bumi. Amin. Jadi kita sudah lihat dua hal pada hari ini mengenai menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kita sudah lihat bahwa hari ini yang menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu kita harus sadar bahwa hari ini adalah peperangan. Dengan kesadaran ini kita bisa dengan semangat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan hal yang ketiga tadi, kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik jika kita mengambil seluruh perlengkapan senjata. Dan masih ada banyak hal yang harus kita pelajari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan kita akan pelajari di minggu-minggu yang akan datang. Minta kesediaan Pak Hansen pimpin di dalam doa. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya firman yang kami dengar ini dapat kami aplikasikan untuk kehidupan kami, membuat kami semakin dewasa, dan juga dapat kami ajarkan kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, kiranya memakai terus supaya terus dapat melayani di mana saja Tuhan, terus memelihara dan memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita tutup dengan nyanyi.